Oke, dimulai untuk pengajuan SIMEDIK atau PR secara cash. PR itu ada dua, PR kredit sama PR cash. Nah, kita masuk ke SIMEDIK dulu. SIMEDIK portal. Oke, kayaknya linknya nggak ada ini. Kita cari di sini. Link SIMEDIK. Nah, ini SIMEDIK portal. Lalu oke, kita logout dulu ya. Ini bukan akun saya. Ini kita logout. Nah, baru masuk ke akun. Kita harus, jadi persyaratan pertama harus punya email Tirta, baru bikin akun yang lain kayak gitu. Nah, kita masukkan. Oke, nah sudah kan, ini ada OTP. Nah, masukin. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, masuklah, jeng. Ini adalah aplikasi SIMEDIK. SIMEDIK sekali lagi adalah untuk mengajukan cash. Terserah itu mau farmasi, non farmasi. Untuk SIMEDIK adalah apa? Pengajuan cash. Entah itu beli AC, beli AC, beli keperluan apotik, ataupun termasuk pembelian obat secara cash. Pembelian obat secara cash itu hanya biasanya 3 bulan pertama. Atau misalnya ada masalah menyebabkan dia udah nggak bisa kredit lagi lah ya, intinya seperti itu. Nah, ini saya ada yang di reject kan, nih kelihatan farmasi. Nah, nih farmasi ini saya ajukan dua, yang satu atasnya ini ke BSP Bina Samprima, yang ini bawahnya ke MPI. Nah, MPI ini di reject. Nah, kalau di reject ini dilihat aktivitasnya apa di sini. Nah, nggak ada keterangan. Kalau nggak ada keterangan, dan terakhir siapa yang bereject. Nah, di sini adalah manajer farmasi atau Mbak Nurhaliza. Dicat aja Mbak Lizanya, Mbak Liza kenapa kalau reject kayak gitu, kira-kira saya ajukan ulang bisa nggak ya, nah kayak gitu dan sebagainya, ngomong aja yang baik-baik kayak gitu ya. Nah, ini berhubung sudah saya ini kan, nah masuknya di Google Drive. Nah, kita masuk ke G Drive. Oke, kita masuk ke G Drive. Oh, ini belum masuk ini. Nah, ke G Drive. Nah, G Drive di sini adalah tempat nih, ada file apotik. Nah, di sini semua template PR cash, PR atau POJ. Yang cash apa yang kredit ya juga ada di sini. Nah, di sini ada laporannya juga ada di sini lengkap. Kita mau PR TOP ini adalah kredit ya. TOP itu term of payment, berarti artinya dia kredit. Nah, kalau yang ini form PR cash advance. Nah, ini yang kita buka. Nah, tadi aku bilang apa? MPI ya. Nah, ini Millennium Pharmacon International ya. Ini kemarin kan di reject tuh. Sebenarnya pengajuannya itu batasnya di tanggal 3 sampai tanggal 5 awal bulan. Jadi selepas itu nggak akan ada lagi yang di ACC sama manajer kita atau Pak Nurhaliza tadi ya. Nah, kecuali kasus yang kayak ini kan di rejectnya baru kebaca, aku nge-follow up kemarin itu karena kedouble gitu loh di SIMEDIK. Jadinya ke di reject aja sama Mbak Liza daripada jadi pertanyaan sama tim finance kan. Nah, begitu. Bisa udah aku buat baru ya, udah aku revisi pengadaan dan semua. Nah, ini nanti di print bentuk PDF, you know lah, nanti cari sendiri aja caranya untuk print PDF kayak apa. Terus nanti di download dalam bentuk Excel. Nah, aku udah download tadi, udah bikin. Nah, bentuknya kayak gini ya. Tadi aku udah download dan udah print dalam bentuk PDF. Nah, itu tadi di PC ini, PC-nya apotik. Kenapa di PC apotik kok ini recordnya dipakai laptop admin? Karena PC apotik tadi nggak bisa, bermasalah. Nggak tahu, mungkin akunnya yang nggak bisa apa gimana. Nah, jadi Excel-nya di download dalam bentuk kayak gini nih. Nah,
dalam bentuk seperti ini. Nanti ini yang kita masukkan ke dalam SIMEDIC atau pengajuan cash advance tadi. Nah, seperti ini tadi kan. Ini biar aja yang banyak-banyak, yang penting yang mau kita ajukan adalah yang di depan, biar enak nanti bacanya. Atau ya sekiranya gimana lah, karena yang diminta adalah Excel. Nah, kemudian ini bentuk PDF ya tadi yang kita print dalam bentuk PDF. Nanti dia diperiksa ya. Nama PT-nya benar, perusahaan PBF yang kita tuju, kemudian di sini sudah benar, yang ini nominalnya udah benar ya, jangan sampai ada kesalahan, karena pengajuan itu nggak cuma di manajer kita aja, itu sampai ke finance. Habis dari finance, duitnya turun ke bagian payroll kasih ke kita. Sorry, payroll finance maksudnya yang ngasih duit tadi ke kita, jadi kayak panjang gitu. Nah, oke, tanggalnya udah benar. Oke, nah baru kita ajukan ke SIMEDIC. Cara pengajuannya tadi yang sini. Kita udah masuk kan? Oke. Kita buat di sini ada create. Nih create, kita create. Kemudian kita pilih di sini ada farmasi. Ini kan permintaan rutin ya, bukan non rutin. Di sini ada pengajuan cash advance, ini yang non farmasi ya. Kalau nggak ada tulisannya farmasi berarti non farmasi. Kita pilih yang farmasi karena dia rutin tiap bulan, walaupun nggak setiap bulan kita mengajukan pembelian ke MPI, tapi ini kan maksud ke pembelian bulanan lah ya, stok bulanan, persediaan bulanan. Oke. Kemudian masukkan priority karena ini high, kalau nggak terlalu urgent bisa dibikin medium. Kalau dia terlalu urgent dibikin high. Kenapa kok bikin high? Karena ini permintaan dari internis. Kebetulan internisnya tuh kayak kerjasama gitu sama LAPI dan lain-lainnya gitu yang ada di MPI tadi. Jadi butuh obatnya cepat. Kemarin udah habis 10 box kayaknya. Mungkin loh ya, perhitunganku seperti itu. Banyak banget sudah obatku keluar dan ini butuh banget obatnya. Nah, oke. Kemudian priority date ini adalah due date si manajer farmasi kira-kira bisa meng-ACC sampai tanggal berapa kayak gitu. Kalau kamu butuh secepatnya ya bilang aja secepatnya. Habis itu kamu ketik di sini kenapa alasanmu untuk minta cepet. Contoh ya, karena resep dari dokter internis terkait follow up MCU peserta TIS. Nah, seperti itu. Oke, di create kan, sudah kita create, oke sukses. Nah, muncullah di paling atas. Nah, kalau ada kesalahan tadi tinggal diedit aja ya di sini tadi. Oke, tapi kayaknya nggak bisa deh, cuma gini doang. Mungkin bisa ngedit priority note gitu. Kenapa dia diprioritaskan? Oke, masuk ke yang tengah sini submission form. Nah, submission form ini yang kita masukkan. Projectnya apa? Isi aja stok obat apotek Angsana. Deskripsi mencukupi kebutuhan stok obat pasien follow up dokter internis dengan PT TIS. Oke. Oh, sorry, ini salah. Ini deskripsinya ini obat, sorry. Keseringan MCU. Nah, ini kan banyak ya kita masukin. Yang tadi itu kita masukin satu-satu berarti. Ini kita masukin satu-satu nih. Abevax, apetik sirup. Nanti baru hasil akhirnya kita masukin ke situ tadi. Begitu. Satu-satu sih ya, jadi banyak. Oke, contoh. Abevax 5 mg. Nah, ini harganya kita masukin adalah harga setelah PPN. Ini 210.000 mana kalkulator ya. Rp210.000 kan ini Abevax totalnya 210.000 ditambah 11%, berarti 233.100. Kita masukin di sini harganya 233 233.100 ya. Oke, 233.100 masukin. Kayak gini kan.
Nanti kalau mau ditinggal boleh di save aja dulu, baru nanti setelah itu baru di submit. Jadi jangan semua setelah ini baru di submit ya. Ini untuk menyimpan aja. Misalnya kita kayak ada sesuatu pekerjaan gitu yang nggak bisa tinggal gitu, misal apetik drop, apetik drop, apetik drop. Ini aku deketin sebelah sini aja kali ya biar cepet. Apetik dropnya 90.000, 90.000 ditambah 11%, 99900, 99900. Nah begini. Kemudian apetik sirup 105.000 ya, 105.000 ditambah 11%, 116.550, 116.550. Oke, kemudian ada apialis drop, apialis drop. Masuknya harga berapa tadi? Apialis drop 52.500. Ini aku belinya satu aja karena masih banyak, masih ada 3, 5, jadi masih ada 3, jadi aku beli satu aja. 58275, 58275. Oke. Apialis sirup, apialis sirupnya 43500 ditambah 11%, 48285, 48285. Oke. Cefson injeksi 840 ditambah 11%, 932.400. 932.400. Fastor 20-nya 5880000 ditambah 11%. Fastor 20 mg 6526 800, 6526 800. Oke, Fibramed 300, Fibramed 300 ada berapa? 22 14 450 ditambah 11%, 2458.039, 2458.039. Oke, tambah Lameson 4 mg 900.000 ditambah 11%, 999 2 box. Di sini 999. Oke, Lapivet DMP, Lapivet DMP sama Lapivet ekspektoran itu berapa? Lapivet DMP sama-sama 3,
beda harga 124 500 ditambah 11% 138 195 138 195 Setelah pivot ekspektoran 108.000 tambah 11% 119.880 lapisan 190 lapisan 190.000 ditambah 11% 210.900 Oke. Nonemi 2 box 500 triple 5 Nonemi tablet 2 box triple 5 ODR 4 mg tablet 1 box ODR 4 mg tablet 1 box harga 219 tambah 11% 24390 ODR 4 mg sirup itu di 266 400 ODR 4 mg sirup di 266 400 tiris drop 237 tambah 11% 26370 tiris sirup tiris tablet ya tiris kaplet 312 ditambah 11% itu 346 320 ulfat suspensi 140 140.000 ditambah 11% 155.400 Vitakur sirup 109.000 ditambah 11%. Vitakur sirup 2 botol aja itu ada berapa? 120.990. Oke. Nah, kalau sudah dilihat totalnya berapa? Benar nggak? Totalnya di sini adalah 13.891.594. Nah, benar kan? 13.891.594 sama kan ya? Sama perhitungan kita. Karena ini kan perhitungan spreadsheet atau Excel ya, pasti sama. Maksudnya pasti akurat gitu loh, karena perhitungannya kan menggunakan Excel. Kalau ini kan kita manual, kita tulis sendiri kan. Nah, oke, kalau sudah kita save aja kali ya dulu, biar nggak hilang. Oh, nggak bisa. Kalau nggak muncul, nggak ini dia. Banknya kita masukin, Bank Mandiri. Atas nama Panca. Karena ini kan cash ya, masuknya ke kita, bukan ke distributornya. Panca Handini. Dan kita nggak boleh melebihkan atau mengurangi karena apa ya? Finance itu teliti ya, finance-nya Tirta. Jadi kita nggak boleh mengakali atau mencurangi. Itu sih pesanku.
Nah, aku mau lihat nomor rekeningku. Aku lupa. Farmasi Lighting. Nah, 3 berapa tadi? 3100 214 55228 55228. Oke. Biar nggak salah kita cek lagi ya, karena kalau salah bakal lama. Jadi kayak make sure setiap bagian dari proses pekerjaan tuh kita make sure lagi kalau kayak data udah bener apa belum begitu. Kita cek dulu. 3100 bener, 214 bener, 55 bener, 228 oke bener. Baru kita select filenya tadi yang aku download, yang aku tadi BI Mart ini. Oke, open. Nah, sip. Ini baru di save. Jangan langsung di submit ya, tapi di save dulu. Oke, kalau sudah sukses, oke. Nah, masih muncul kan di sini. Oh ya, sorry aku lupa. Ternyata yang membutuhkan Excel tuh adalah di link OMS atau PR secara kredit. Ini kan cash ya. Nah, kalau OMS ada deh kayak gini nih. Ada deh. OMS. Ini SCM. Nah, ini OMS. Nah, login. Nah, di sini kalau OMS ini just intermezzo aja ya. Maksudnya kalau OMS itu seperti ini. Khusus OMS adalah semua yang kredit atau pembayarannya tempo atau pembayarannya langsung ke vendor itu menggunakan OMS. Nah, gitu. Nanti di sini akan muncul yang pending berapa, yang di approve berapa, yang di reject berapa. Di sini kita lihat. Nah, nih farmasi request kayak tadi biasa ada farmasi request rutin atau non rutin atau non farmasi yang rutin atau non farmasi yang tidak rutin begitu. Ini aku habis di reject kemarin jadi aku ajukan ulang begitu. Berarti ini aku pengajuan pembayaran invoice Nutrimax yang secara bulanan begitu. Nah, jadi makanya ada masukin Excel nih, Excel yang tadi. Makanya aku download Excel ternyata enggak. Jadi Excel itu digunakan kalau misalnya dia adalah kredit. Nah, begitu. Ini diupload file PDF-nya sama kayak tadi, cuman formnya beda. Nanti buka aja di G Drive yang bagian di G Drive kan. Ini bagian TOP nih. TOP itu term of payment lah. Ya, dia tuh intinya kredit gitu aja. Oke, nah di sini kan. Nah, jadi kan nanti kita print bentuk PDF. Nah, kita download bentuk Excel. Nanti kita masukkan ke sini. Jadi FYI, ini tuh G Drive memang sengaja aku buat di G Drive untuk pekerjaan apoteker kayak PR kredit, PR cash, habis itu petty cash, habis itu permintaan uang dan barang, semua Nutrimax, Naturline itu kenapa di G Drive? Itu dengan alasan memudahkan seluruh staf farmasi aja. Kalau orang luar kayak, maksudnya selain farmasi departemen lain mau lihat juga boleh, cuman tetap ini biar teman-teman farmasi yang kesana itu bisa lihat di situ jadi satu dan nggak tercecer di mana-mana. Jadi intinya filenya ada di situ, nggak bakal hilang begitu. Ini kembali ke Simedik tadi ya. Kalau sudah kita ajukan, ini aku ngajukannya malam-malam ya, nggak apa-apa kali ya. Tadi aku udah izin sama Mbak Liza, katanya ya nggak apa diajukan aja. Berarti oke boleh. Yang artinya nanti dicek sama Mbak Liza. Karena ini kan udah di luar tanggal 5 lah ya. Jadi harusnya nggak boleh. Tapi ini kan case-nya beda ya, karena ada di reject. Di rejectnya tuh kayak gini loh. Dia di reject tuh karena begini yang tadi aku bilang. Nih farmasi di reject. Ini di rejectnya tuh aku juga nggak tahu sistemnya kenapa. Jatuhnya tuh begini nah. Jadi ke double. Padahal aku masukinnya satu cuy. Satu tapi jadi double nah kayak gitu. Makanya mungkin maksudnya Mbak Liza di reject semua itu biar nggak ini loh biar nggak belibet di belakang. Oke. Jadi aku ajukan ulang ya.
Oke, sudah beres semua, ini udah bener, ini bener. Kalau mau dilihat juga boleh, tinggal view gitu kan. Bener nggak sih ini filenya gitu. Nah, ini kan bener kan nih. Sudah nih tanda tangan. Tanda tangan kacap jangan lupa loh ya, Kepala cabang. Oke, nah kalau sudah, disubmit. Are you sure to want to submit this submission? Oke, yes. Sudah? Oke. Muncul lah, nah kok nggak ada, ini biar kamu kasih tampilannya so 100 entries juga nggak bakal muncul ya, maksudnya muncul paling akhir di gini aja. Filternya di filternya dimatiin, jadi nggak ada filter, nggak ada anu. Oke, save. Nah, dia paling awal banget nunggu waiting approval. Jadi approval level 1 itu adalah kacap. Jadi kacap itu juga memiliki hak si medik untuk mengapprove atau tidak. Jadi sekali lagi Anda tidak boleh bermasalah dengan kacap, oke? Karena kacap adalah atasan dan tameng kamu untuk bekerja. Nanti setelah di-approve atau misalnya nggak di-approve, nanti di komen di sini ada komennya gitu. Nanti setelah di-approve dari kacap biasanya baru level 2. Nah, level 2 itu adalah manajermu tadi Mbak Liza. Nah, setelah level 2 barulah ke ya tadi yang ini mana tadi ini. Nah, activity. Nah, level 1 kan tadi ini si kacap nih. Kacapnya itu adalah Dr. Tia Aryani Salsabila. Kemudian baru review level 1. Review level 1 baru Mbak Nurhaliza. Nah, baru kalau sudah nih manajer kita ya Mbak Liza. Kemudian kalau sudah barulah approval level 2. Nah, approval level 2 ini adalah bagian SCM dan finance. Nanti dari SCM nih Mbak Pita itu manajer SCM. Nanti kalau sudah udah benar data-datanya, nah baru submission form to finance. Berarti kalau sudah ke finance baru yang terakhir. Nah, finance proses submission form berarti sudah di ACC sama Mbak Dela, tinggallah dibayar begitu. Kita tinggal tunggu duitnya. Kalau masuk kita belanjakan sesuai yang ada. Nggak boleh di luar dari form itu listnya, list obat yang kita beli. Kalau obat yang nggak ada it's okay, karena kan namanya produk itu berjalan stoknya. Kalau misalnya kita mengajukannya 10, ternyata yang datang cuma 7, ya sudah tinggal ikhlasin aja. Kita harus laporan, jangan menunggu yang 3 itu ada dulu baru kita laporan, dikejar nanti. Gitu. Udah cukup sampai di sini untuk si medik. Oke, makasih.